Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullah wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa in ahsanal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, kita murojaah terlebih dahulu. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun wa ithani thalis. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun. Fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhamin fatha fathu astagfirullahaladzim fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhamin kasratani fathu dhamin wazanu fa'ala yaf'ulu mawzunuhu fahuwa nasara yansuru fathu kasrin wazanu fa'ala yaf'ilu mawzunuhu fahuwa dhara bayadribu fathu fathin wazanu fa'ala yaf'alu mawzunuhu fahuwa fata hayaftahu kasru fathin wazanu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu dhamu dhamin wazanu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu fahuwa hasu na yasunu kasru kasrin wazanu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu fahuwa hasi bayasibu wahitani tanis. Fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhamin kasratani fathu dhamin wazanu fa'ala yaf'ulu mawzunuhu fahuwa nasara yansuru fathu kasrin wazanu fa'ala yaf'ilu mawzunuhu fahuwa dhara bayadribu fathu kasrin wazanu fa'ala yaf'alu mawzunuhu fahuwa fata hayaftahu kasru fathin wazanu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali
Al-babul awal wa itsani salis. La yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Qatala qatlan. Qatlan qatilun maqtulun. Uqtul la taqtul maqtalun maqtalun. Madda maddan. Yamuddu maddan maddun mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun. Taib fauma yasumu sauman saimun masumun. Sumlata summa samun masamut miswamun. Jilid yang kedua. Yasumu sauman saimun masumun. Sumlata summa samun masamut. Jilid yang kedua. Jilid yang kedua halaman 1. Nggih, jilid yang kedua halaman 1. Jilid kedua, Andra. Kita mulai jilid yang kedua untuk bina yang mu'tal, bina ajwaf. Jilid yang kedua nggih. Halaman 1 nggih. Hah? Iya, halaman 1. Jilid yang kedua halaman 1. Bapak-bapak wong mas-mas kok bapak. Halaman 24. Jilid 2 halaman 1. Ketemu dong. Bet CS mau ketemu bet. Bener? Soma yasumu sauman saimun masumun. Sumlata summa samun masamun miswamun. Soma yasumu sauman saimun masumun. Sumlata summa samun masamun miswamun. Soma yasumu sauman saimun masumun. Sumlata summa samun masamut miswamun. Soma yasumu sauman saimun masumun. Sumlata summa samun masamut miswamun. Jaza yajuzu jawazan. Jaizun majuzun. Juz lata juz majazun majazun mizwazun. Jaza yajuzu jawazan. Jaizun majuzun. Juz lata juz majazun majazun. Taib, coba. Soma sauman. Soma yasumu sauman saimun masumun. Sumlata summa samun masamun miswamun. Jaza jawazan. Yajuzu jawazan. Jaizun majuzun. Juz lata juz majazun majazun mijun. Coba qala qaulan. Qala Qulu qaulan qailun maqulun. qul la taqul
qalun maqalun miqalun. Dada daudan. Dada yadudu daudan daridun madudun. Dud la tadud madadun madadun midwadun. Zara ziyaratan. Zara yazuru ziyaratan. Zairun mazurun. Zur la tazur mazarun mazarun mizwarun. Itu untuk depannya tinggi depan ya. Mboten kula kenapalan namun dibaca mawon. Nggih dibaca satu persatu bukunya ditutup ngoten nggih. Siap. Nggih. Pertemuan yang akan datang kula mboten ngongkon jenengan hafalan mboten kok. Sebab lek ngongkon hafalan seakan-akan jadi beban. Lah lek maca tapi itu bukunya ditutup kan enggak jadi beban insyaallah. Kok guyu bali. Dalam Sene semaya sumu lintune meleh. Mungkin semisal semaya sumu cuman contohnya kan meleh kathah mboten lamun sama tok. Niki lamun sebagai rujukan mawon. Kita lanjutkan, kita kemarin sampai pada fiil mudhari'. Sekarang kita masuk isim fa'il. Ya, isim fa'il. Dra isim fa'il apa Dra? Baik, orang yang melakukan satu pekerjaan. Restitusi, Mat. Sok tesnya, Mat. Tesnya ciri sakit, Mat. Ciri sakit. Ciri adikmu sakit. Udah sehat, alhamdulillah. Tidurnya bareng atau beda rumah toh? Oh, beda kamar. Bukan bareng. Ismul fa'il. Sahih. Nasara yansuru. Bentuk isim fa'ilnya nasirun. Kemudian mudha'af, madda, maddun, kemudian mahmus, cukup. Amara ya'muru amirun. Kemudian yoi Lawiye Dra. Hah? Iya bener Tandra. Qara'a Mas Irwan tindakan apa nih? Mas Irwan. Oh. Dalam? Pak Ibul tindakan. Rakfid. Kalau nggak sih nggak penak tenan nih. Hati nih. Walor hati. Kenapa? Angel yakin.
Hiburan Pak Ali. Lah, lah aku buat ngalit nih kok. Ini kok buatan ngalit ini kok. Buatan. Lah dipunduti karo lalare kok. 3 nih. Nggih lumayan kadang sedinten mundut minimal 5. Ndek wingi 18. Sedinten. Hah? Sa'ala yas'alu. Wae tiap dinten alhamdulillah enten. Alhamdulillah enten. Lah ungkel lek kenti lek griya. Napa? Lek tile lho Pak Ali. Lek ngopene sinten? Lah tile oh. Pun ping 3 tahun ya, 2 tahun. Lek ciri-ciri nggih mboten. Mboten pajeng. Sik pajenge titik. Muas tau nggone. Nasirun tuh. Ya. Pokoknya bangunan boleh Ustaz. Dek izin kula share pokoknya. Izin jenengan barapena. Kula izin ya jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada isim fa'il. Isim fa'il adalah orang atau sesuatu yang melaksanakan suatu pekerjaan. Bentuk-bentuk isim fa'il ya, daripada fi'il sulasi mujarrad semuanya ini tidak akan pernah terlepas daripada keadaan-keadaan ini. Semuanya. Oke. Mau dari bab yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya pasti akan masuk salah satu daripada bab ini. Semuanya. Kita masuk pada bina sahih, yaitu satu bangunan yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Setiap bina sahih itu bentuk isim fa'ilnya
pasti mengikuti wazan fa'ilun kecuali bab yang nomor 5 yaitu wazan fa'ula yaf'ulu. Contoh nasara yansuru menjadi nasirun. Nasara telah menolong berarti orang yang menolong nasirun. Kalau qatala yaqtulu berubah menjadi qatilun. Ngoten nggih? Contoh lain misalnya bab yang kedua. Contohnya misalnya hamala yahmilu hamilun. Ngoten. Kasara yaksiru kasirun. Bab kedua. Bab ketiga. Fatu fatin misalnya fataha yaftahu fatihun. Fatah telah membuka berarti kalau orang membuka menjadi fatih. Misalnya Abdul Fatih hambanya sang pembuka. Matan Abdul Razak misalnya Razak atau pemberi rezeki untuk isim fa'il. Taib. Bab yang keempat misalnya wazan fa'ila yaf'alu alima ya'lamu alimun fahima yafhamu fahimun. Kemudian bab kelima beda. Yang keenam naima yanaimu naimun hasiba yasibu hasibun. Bisa dipahami niki? Baik. Kemudian bina yang mudha'af. Ya, bina mudha'af adalah bangunan kalimat yang ain dan lam fiilnya adalah huruf yang sejenis atau serupa. Contoh, nah semuanya mengikuti wazan madun. Ya, madun. Contoh misalnya bab yang pertama. Bab yang pertama misalnya daqa ya duku dakun. Marra ya murru marrun. Bab yang kedua farra ya firru halla ya hillu halun. Bab yang keempat adha ya addu adun. Artinya madun orang yang memanjangkan. Kalau adun berarti orang yang menggigit. Orang yang berlari berarti farrah menjadi farrun. Orang yang berlari berarti kan ada misalnya fafirru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Kemudian selanjutnya bina mahmus. Bina mahmus adalah bangunan kalimat yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Okay. Nah bina mahmus ada 3 keadaan. Mahmus fa, mahmus ain dan mahmus lam. Nah bentuk isim fa'ilnya karena ini termasuk daripada bina yang sahih maka semua juga mengikuti wazan fa'ilun. Yes, ulang lagi. Bina mahmus adalah bagian daripada bina sahih. Karena bina sahih ada berapa? 3. Ada kalanya dia itu salim, ada kalanya dia itu mudha'af, ada kalanya dia itu mahmus. Maka bentuk isim fa'il daripada bina mahmus juga sebagaimana bina sahih mengikuti wazan fa'ilun. Contoh amara ya'muru amirun. Akala ya'kulu akilun. Kemudian yang ain fi'il. Karena bina mahmus terbagi 3. Mahmus fa, mahmus ain dan mahmus lam. Contoh sa'ala yas'alu sa'ilun. Ya isa ya'asu ya isun. Kemudian yamuna isnasdik. Salah saya. Kemudian selanjutnya bina nakis yang lam. Qara'a yaqra'u qari'un. Mala'a yamla'u mali'un. Baik, ini bina mahmus. Selanjutnya bina misal. Bina misal adalah bangunan kalimat yang fa fi'ilnya huruf ilat. Karena itu saya tulis fa'ala. Biar gampang. Berarti misal itu fa fi'il, ajwaf fi'il, nakis, lam fi'il. Tep. Bina misal terbagi jadi 2. Ada kalanya misal wawi, ada kalanya misal ya'i. Nah, adapun bentuk isim fa'ilnya masih sama sebagaimana bina sahih semuanya nggih. Wasala yasilu, wajaba yajibu, waqafa yaqifu,
Wamiqa yamiqu wamikun. Yafa'a yafa'u yasara yasiru yamuna yamunu yaminu. Paham najwa ibn misal? Ini bentuk-bentuknya nggih. Di sini belum ada problematika, belum ada perubahan. Baik, kita masuk mulai perubahan yaitu bina ajwaf. Bina ajwaf adalah bangunan kalimat yang ain fiilnya tengah-tengahnya adalah huruf ilat. Hah? Ya, bentar. Yes, mengke jelaskan. Bangunan kalimat yang ain fiilnya adalah huruf ilat. Ya. Nah, di sini ini sudah ada masalah. Sudah ada masalah. Masalahnya apa? Kita ketahui bahwasanya soma itu sendiri ini sudah masalah. Ya. Kenapa masalah? Karena soma ini salah satu hurufnya bukan huruf asli, yaitu huruf gantian daripada huruf waw. Nih kemarin dalam kaidah ilmu ilal disebutkan, kaidah yang pertama menyatakan idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin faqlib huma alfan sarha fawatola. Kita kemarin sudah masuk kaidah itu yang pertama. Insya Allah besok pekan hari malam Jumat ya. Kaidah yang kedua insya Allah ta'ala. Ikut aja Pak Muhammad. Habis Isya tapi malam Jumat. Ayo harus ngapa ya Mat? Kan malam Jumat habis maghrib Ustaz Ikrimah. Enggak. Mulai Selasa. Hah? Mulai Selasa, Mat. Jadi ini rak balik Mat. Podo Mat, aku juga rak balik Mat. Jadi bis maghrib langsung lanjut bas Isya. Hah? Ada kegiatan po? Enggak apa-apa, ikut aja enggak apa-apa. Hah? Ya di sini lah, ning ngendi? Jadi belajar ilmu qaidul i'lal, yaitu ilmu yang membahas asal mula suatu lafaz. Itu nanti disebutkan dari fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Kenapa berubah jadi begini? Disebutkan dalam ilmu qaidul i'lal. Ini kenapa misalnya wawunya diganti dengan alif, sebabnya apa? Kemudian ini kok so'imun bukan sowimun. Ini kenapa sebabnya hamzah ini jadi diganti jadi wawu diganti dengan hamzah. Nah, itu nanti penyebab apa namanya dikupas dalam masalah ilmu qaidul i'lal. Nah, perhatikan. Shaimun sendiri ini ada masalahnya. Masalahnya apa? Di sini ada hamzah padahal tadi ada huruf apa? Wawu. Karena kaidah nyatakan apabila ada wawu ataupun ya, cuplikan nanti masa isim fa'il, yang mana wawu ataupun ya tersebut jatuhnya setelah alif tambahan. Tambahan mboten niki? Tambahan. Ya. Tambahan daripada lafaz isim fa'il. Maka wawu ataupun iya niku harus diganti dengan hamzah. Kaidahnya nanti mengatakan wa ibada alfin zaidin ja'ata mujawirata fi faqlib hamzatan tsumma ratila. Itu kaidahnya. Ya. Apabila ada wawu ataupun ya yang mana wawu ataupun ya tersebut jatuhnya setelah alif tambahan, maka wawu ataupun ya tersebut harus diganti dengan hamzah. Kaidah ini ataupun masalah ini berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama pada isim masdar, yang kedua pada isim fa'il. Berada di tengah dan berada di akhir. Yang mana bentuk isim fa'il tersebut terletak di tengah-tengah. Qoma yaqumu jadi qaimun. Dada yadudu daidun. Jaza yajuzu jaizun. Ini yang wawu. Yang ya misalnya sala yasilu sailun. Sama bentuknya kayak ini, mengalir. Hah? Lah iya, dua-duanya hamzah.
Karena kenapa hamzah? Karena sama-sama jatuhnya setelah alif tambahan. Nanti diperjelas dalam masalah ilmu qaidul ilal sudah jelaskan. Alasannya nggih. Contoh yang lain misalnya ba'a yabi'u ba'iun. Baqa yadhiqu dhaikun. Ngoten nggih? Sara yasiru sairun. Ngoten. Kemudian selanjutnya bina nakis. Bina nakis adalah bangunan kalimat yang lam fiilnya adalah huruf ilat. Akhirnya niki huruf ilat, huruf penyakit. Nah, khusus bangunan kalimat baik itu nanti bahasnya nakis ataupun lafif, sami nggih pembahasannya, yang mana di akhirnya adalah huruf ilat, tatkala dijadikan isim fa'il, maka huruf ilatnya harus dibuang dan diganti dengan tanwin. Niki. Ganti dengan tanwin. Nah, tanwin di sini dalam kaidah ilmu nahwu lek mboten klentu nggih, wong kula nggih mboten belajar nahwu. Tanwin ini disebut dengan tanwinul iwad. Napa? Tanwin iwad. Apa itu tanwin iwad? Tanwin iwad adalah tanwin gantian. Gantian dari apa? Huruf di depannya. Ini tanwin, karena tanwin itu ada beberapa macam. Ada tanwin iwad, tanwin tankir, tanwinun muqabalah, tanwinun asliyah. Silakan buka dalam alfiyah, di sana disebutkan. Nggih Pak Ali nggih. Pripun? Oh sami nek nggih. Oh sami, kula nggih lek alfiyah mboten ate buka-bukaan, seneni nggih kula. Sebab kula gak ada rencana namanya alfiyah, lek wani buka nggih seneni kok. Napa? Nggih. Nggih sing ngajar napa Ustaz Ikrimah nggih Kanjeng Ustaz Ikrimah alfiyah ngoten nggih. Enten Ustaz, ada Ustaz saya Ustaz Marwan atau Ustaz Abu Zainab ya, Ustaz Muslim. Insyaallah lebih paham dalam masalah ilmu nahwu daripada saya. Saya cuma belajar sedikit nggih, belajar sedikit. Nggih, baik. Jadi tanwin di sini adalah tanwinul iwad, yaitu tanwin sebagai gantian daripada huruf yang di sini. Saya ulang lagi, untuk bina nakis dan bina lafif yang sama-sama lam fiilnya ini adalah huruf ilat, tatkala dijadikan isim fa'il maka huruf akhirnya dibuang dan diganti dengan tanwin. Nah, tanwinnya disebut dengan tanwinul iwad. Contoh ghaza yaghzu ghazin, talayatlu roja yarju rajin, da'a yad'u da'in. Yang ayat asa ya'si jana yajni janin, nasiya yansa nasir, radhiya yarda faniya yafna fanin, bukan mana. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran gimana? Kullu man 'alaiha fanin. Fanin loh, enggak percaya. Ya fanin bukan fanun. Kullu man 'alaiha fanin. Maksudnya fanin apa? Fanin orang yang akan rusak, orang yang akan hancur, orang yang akan binasa, itu fanin. Baik. Untuk yang ibaratnya lafif makrun, contoh syawa yashwi syawi, nawa yanwi nawin, ghawa yaghwi ghawin. Yang lafif mafruq, contoh waza yazi wadin, waqa yaqi wakin, wahayahi wahin. Baik. Wa miqa yamiqu waqid. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan tafadhol. Niki bentuk-bentuk isim fa'il. Kalau ghozu ya. Napa? Mboten enten ghozun, mboten enten. Ghozin. Anta ghozin misalnya. Tetap anta
ghazin. Kamu adalah orang yang sedang berperang. Yang bawah nih gini Andra, simfa'ilnya ini loh Andra. Emang kayak gini contohnya. Jikalau binanya semisal ini. Anta ghazin, karena itu sempat santri Bimbas dulu bertanya kepada gurunya, dia guru aliyah bukan saya ya. Gurunya ditanya, "Ustaz, apa bentuk khobar itu?" Marfu, rofa. Lah ghazin itu i'rabnya apa? Gurunya bingung rodaat. Qadarullah. Ya, ghazin isim fa'il. Enggak, i'rabnya apa ghazin? Kan itu jar. Sedangkan khobar itu enggak ada ya yang jar. Khobar enggak ada yang jar, Pak. Sampai yaumil qiyamah enggak ada. Karena khobar itu masuk marfu'atul asma. Jadi enggak mungkin khobar jar. Lah ini kok jar? Padahal di sini tidak didahului salah satu huruf jar yang pertama dan juga bukan mudhaf ilaih. Kenapa di sini jar? Kasroh. Nah, guru ini rada punya waktu itu. Pokoknya gua aja nih mau berpokoknya ya terserah lah pokoknya. Alhamdulillah. Ya wes ngono. Santrine lapor aku. Ya aku ya ora ngerti, Ndra. Nah, itu nanti jelaskan dalam qaidul i'lal. Kenapa ghazin jadi ghazin? Karena ini ada kaidah dalam masalah hal ini. Lah iya. Saya katakan yang penting yang lam fi'ilnya huruf ilah Ndra. Enggak, nakis huruf ilahnya di mana? Lam. Ini di lalafnya ada lamnya huruf ilat enggak? Lam fi'ilnya huruf ilat bukan? Ini kan huruf ilat. Nih, huruf ilat tuh. Bedanya kalau nakis itu huruf ilatnya cuma 1, kalau lafif 2. Dan letak huruf ilat itu enggak ada di tengah doang. Enggak ada di tengah tok, ibaratnya enggak ada. Untuk bina nakis. Untuk bina lafif, maaf, untuk bina lafif. Jadi enggak ada di tengah. Pasti di fa fi'il atau lam fi'il atau ain fi'il dan lam fi'il. Ngoten. Jadi tetap lam fi'ilnya ada huruf ilat. Ngoten. Ada lagi pertanyaan? Monggo silahkan. Tadi yang tadi Ustaz, anta ghazin itu kalau di i'rab gimana jadinya? Lah niki mau, Pak. Niku dalam pembahasannya nanti dalam ilmu qaidul i'lal. Belum nyampe. Asalnya gini-gini, nanti kita jelaskan dalam ilmu qaidul i'lal. Ya ada asalnya ghazin aslu ghazun lazi faul nudilatil wawu ayan itu kan ada penyebabnya, ada kaidahnya. Karena itu kalau belajar shorof atau nahwu saja tanpa sedikit tahu i'lal bingung, Mbak. Masalah sebab ngeten iki kan bingung. Oh kok bisa gini kok jadi kayak sifat khobar, padahal khobar itu hukumnya rafa, kok ini hukumnya nasab, jar. Kok bisa? Itu banyak enggak yang kaidahnya banyak enggak? Buatan cuma 19 bab. Berarti wajib ikut. Di sorofnya di akhir Pak ada, Pak. Ini. Kita kemarin sudah masuk kaidah yang pertama. Untuk sahihun, Ndra. Pakai hafalan sudah, Ndra. Cuma 19 bab saja kok, enggak banyak. Dalam? Enggak banyak, Pak. Cuma 19 kok. Nanti kita baca bareng-bareng. Nggih. Karena sudah bareng-bareng kan enggak enak, kadang kayak jenenge wong kadang pengen dhewe. Itu ya baca sendiri-sendiri. Enggak banyak, cuma segini doang kok. Nah, berdiri enggak hafal ya, masa kan linggo terus, Ndra? Enggak, Ndra. Ya enggak hafal pasti berdiri insyaallah. Ulangan berdiri. Ya, segini, Pak, cuma berapa lembar? 5 lembar doang. Halaman. Dan saya sering katakan masalah i'lal ini jarang dibahas di pondok-pondok, jarang. Lagi Bimbas. Ya enggak spesial. Ya untuk antum spesial lah.
Fat kamu spesial, Ndra. Di Bimas mboten dibahas belas. Kenapa nggak dibahas? Wayahe. Sing bahas sinten? Dulu sempat tak ajari, saya mengadakan pelatihan di Bimas, masalah itu. Pelatihan anak-anak itu. Kan sempat musrifah itu minta pelatihan, cuman nggak penak Pak. Lamun teng kamar cuwilik ngoten waduh. Kan waduh. Lah kula teng tengah ki ambae Pak Ali anten tiyang 8 tiyang 10 ngupuri kula ora penak. Grogi. Kayak kan mboten gratis dra kuwi dra wah. Kan kontrol lek kula ngisi pelatihan mboten nanti pakai hijab. Jadi mboten pernah pakai sutra nih pernah. Mau musrifah mau napa statement mboten pakai hijab. Rapat mboten lagi. Dalam Rapat mboten lagi. damel lah apa ta? Mboten. Damel. Mboten. Rap. Fotone Teng masjid niku. mboten teng kantor. Nggih napa? Adep-adepan. Kula mboten ngertos malahan. Mboten hijab Mas. Starting hijab. Mboten lek kula ngajar mboten buta anu. Permasalahan ngeten, lek kula boleh enggak lihat mereka sama sekali belas. Kula ngeten. Asli. Ngeten kula, Pak. Delokne buku aku. Walaupun buku kadang mboten tak waca. Mboten. Kula ngeten. Asli, yakin hakon. Perem aku. Kula blas andulane biasa-biasa iki. Saya tuh, bahwa mereka kan ngeten permasalahannya, mereka kan rumore kita mohon maaf bukan di Ikhwan kan terkenal maksudnya saya ngajarkan jarang yang tidur. Saya ngajar sebelum tidur bagaimana pengajaran santri itu satu nggak bosan, yang kedua supaya santri itu nggak malal dan nggak ngantuk. Tahu kan? Jadi supaya santri nggak tidur itu gimana? Menguasai kelas itu bagaimana? Nah cara ngajarnya bagaimana? Turuku tadrisnya bagaimana pengajaran ini? Kenapa santri nggak bisa tidur dan tertarik terus dengan pelajaran kita? Nah itu kan perlu ibaratnya tahu gayanya, bukan hanya suara tapi gaya nulis, gaya apa, jadi kayak gitu. Kayak jungle yang ya. Nah ngoten niku. Jadi apa mereka itu pengennya tahu bagaimana cara ngajarnya. Gitu. Karena pengajaran kan nggak butuh, terkadang nggak cuma suara saja kan, terkadang perlu dengan gaya kita menulis atau ekspresi gaya kita dalam mengajar. Apakah duduk terus? Dan terus terang saya kalau ngajar duduk terus nggak bisa. Paling nggak bisa ngajar duduk tuh nggak bisa. Jadi keliling nggak bisa. Kadang santri tidur tak pijetin. Iya Pak, pijetin. Keliling lagi ke belakang, maju lagi. Tidur lagi jangan pijetin lagi. Ngoten niku. Jangan tak pijetin wis. Jadi mereka pengen lihat bagaimana turuku tadrisnya. Santri Indra. Santri bahasa Jawa Mataram apa? Lembuh? Enggak paham itu. Tapi ada pertanyaan? Monggo silahkan tentang masalah isim fa'il. Ada lagi bisa maf'ul, fi'il amr selesai, kemudian bab yang kedua langsung ke tasrif lughawi lagi, kemudian bab yang ketiga kalau sempat nanti wadul i'lal dibahas ya, di sini dibahas supaya cuman kelihatannya kalau wadul i'lal untuk yang pelajaran ini kelihatan masih lama karena kenapa? Nanti bab yang ketiga itu membahas fawaid, faedah wazan. Oh, wazan fa'ala fungsinya apa sih? Kok diberi tasdid itu untuk apa saja dan bagaimana cara kegunaannya dan penerjemahannya. Insyaallah di bab buku yang ketiga. Ya sabar Ndra. Arep ngebut ya apa-apa Ndra, aku gelem ngebut Ndra. Cuman mohon maaf, nggih bukan saya suudon nggih, bukan husnudon. Terkadang ini kumbukae ngelamun teng mriki tok, teng griya jarang dibuka. Jadi kalau kita di sini nggak mau murojaah, kemudian di rumah nggak di murojaah lah,
Kapan kita memurajaah? Karena ilmu itu salah satu yang penting itu murajaahnya, bukan nambahnya. Nambahnya gampang, murajaahnya yang sulit. Nah itu, kalau kita nggak memurajaah, wah, ini bapak Ustadz tahu ngatakan, tapi apa ya? Nah ini sulitnya apa ya itu loh. Karena itu mohon maaf, saya sering tanya jenengan, orang duduk bagaimana? Ini tujuannya untuk murajaah terus, supaya kenapa? Tatkala kita menemui dalam konteks bahasa Arab, oh berarti cara menerjemahkan kayak gini. Dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Oh artinya dzalimin itu orang-orang zalim. Kenapa dijadikan orang-orang zalim? Karena bentuknya isim fa'il. Maghdub misalnya, yang dimurkai. Kenapa diartikan yang dimurkai? Karena bentuknya isim maf'ul. Nah gitu loh. Itu penting Pak. Soal itu paling penting dalam masalah penerjemahan. Bukan nahwu sebenarnya. Ya, dalam masalah kita menerjemahkan bahasa Arab, yang paling penting bagi saya bukan nahwu tapi sorofnya. Karena kita nggak akan bisa menerjemahkan kalau kita nggak paham sorof. Nahwu bisa jalan, tapi sorof enggak. Sambil jalan bisa. Dalam masa penerjemahan loh, bukan dalam konteks membaca loh, bukan berarti nahwu nggak penting-penting. Teman kalau dalam konteks penerjemahan paling penting sorof bagi saya loh ya. Adapun kalau nahwu kan bab tarkibnya. Oh ini yang harus dibaca pertama, ini yang kedua. Susunannya ngeten nih. Nah, kalau anu kan bentuk lafadznya sorof itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Kita tutup majelis. Wa naqallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.